Ada kesan bahwa Bu Risma ini awal menjadi menteri, wah beritanya sangat besar. Sekarang turun ya, kenapa itu? Mengapa itu tidak diturunkan? Kira-kira apa itu ya? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yana Bintang. Kali ini kita akan masuk ke pendidikan kepemimpinan, ke pendidikan nilai yang dibawa oleh seseorang, dan nilai-nilai itu akan kita bawa, kita sebarluaskan pada anak-anak muda kita, pada kita semua. Siapa dia? Dia adalah Bu Risma, sekarang Menteri Sosial. Jadi Kementerian Sosial itu menjadi pendulum, menjadi penghela bagi masyarakatnya. Tetapi gaya Bu Risma masih saja marah-marah, dan pandemi sudah menyebar luas di Indonesia. Seharusnya sudah berada di depannya pandemi, tetapi ini justru menunjukkan marah-marahnya pada anak buah di tempat khalayak umum yang menandakan bahwa miskin koordinasi. Kita berharap Bu Risma harus tidak larut dengan masalah, tetapi dia harus di atasnya masalah. Nah, saya akan bincang-bincang dengan Pak Andi Yulianto, dosen dari Universitas Negeri Surabaya, tentang kepemimpinan Bu Risma. Risma ini luar biasa, Bu Risma. Rising Stars, dari wali kota langsung ke Menteri Sosial. Mengapa tidak gubernur dulu? Mengapa Bu Risma? Tetapi memang mumpuni. Ya Pak Andi ya. Selamat datang Pak Andi. Gimana menurut Pak Andi Bu Risma ini? Ya Pak Yano, Bu Risma ini kan awalnya seorang wali kota. Ya. Di wali kota ini adalah pemimpin di tingkat di bawahnya provinsi atau setara dengan kabupaten. Dalam hal ini adalah kota. Seorang wali kota di Surabaya. Salah satu ya branding Bu Risma adalah keteladanan kepada orang-orang kecil, Pak Yarno. Ya. Jadi selalu peduli pada rakyatnya waktu di Surabaya. Nah, ini yang teringat terus oleh orang-orang, dan style marahnya itu, menurut saya marahnya itu ya marah karena melihat ya jajaran di bawahnya itu tidak bekerja dengan bagus. Ya. Kalau marah pada tempatnya itu ya untuk disiplin bagus menurut saya Pak Yarno. Bagus ya? Iya, dari leadershipnya itu jalan ya. Kalau stylenya itu tiap orang beda-beda. Nah ini kan Bu Risma ini stylenya ini style seperti itu. Kalau ada anak buah, dalam hal ini ASN yang bekerja tidak becus, langsung di tempat itu juga di TKP itu dimarahi. Ya, seperti tapi itu Pak Yarno. ada kesan bahwa Bu Risma ini antisipasinya kurang. Ya. Dengan kondisi seperti itu seharusnya antisipasinya kuat. Di perencanaan awal, Ya. marah-marahnya harus dikeluarkan di sana. Ya. Dan seharusnya di era pandemi ini Kementerian Sosial itu ada di depannya pandemi, tidak Ya. berada di belakangnya pandemi, seolah-olah nguber-nguber pandemi, kecontal-contal, gulung kuming, sampai lari sifat kuping untuk mengatasi ini, sehingga menambah beban marah Bu Risma. Gimana menurut Pak Andi? Iya, mungkin wilayah kerjanya sekarang ini nasional Pak Yarno. Nasional ya? Dari yang lokal Surabaya, Bu Risma harus sekarang ke 34 provinsi Ya. NKRI. Ya. Maka beban yang lebih besar, lebih berat ini yang menyebabkan ya masa peralihan Bu Risma dari seorang wali kota ke seorang menteri. Ya. Nah, manajemennya menurut saya ini yang perlu diinovasi, yang perlu diperbarui bagaimana menangani yang di 34 Ya, provinsi. manajemennya perlu diinovasi. Ya. Kira-kira inovasi apa saja itu Pak Andi? Ya, kalau di tingkat kementerian program Pak Yarno. Kalau yang dulu sudah dilaksanakan, maka sekarang apa yang belum dilaksanakan? Ya. Gitu kan? Jadi yang dulu diperbarui atau bisa sama sekali baru. Program-program kepada mungkin keluarga miskin, kepada orang-orang yang
jompo gitu kan, kepada bencana, orang-orang yang terkena bencana ini yang perlu terobosan-terobosan inovasi Pak Yano. Ya, Gitu. seperti lihat di gambar ini Pak Andi, terlihat sekali Bu Risma ini marah-marah ke anak Ya. buahnya, marah-marah di dapur umum. Ya, Seolah-olah menunjukkan bahwa Kementerian Sosial ini membantu pandemi melalui penyediaan pangan matang Ya. lewat dapur umum, ya. Dan kalau dapur umum itu hanya memang skupnya kecil di wilayah perhatian Kementerian Sosial. Kecuali kalau serentak se-Indonesia ada program dapur umum yang besar-besaran. Andai diwujudkan Bu Risma itu pada relawan, jadi turunkan relawannya semua yang di Tagana di mana untuk relawan COVID, itu luar biasa. Jadi seolah-olah sekarang ini yang kerja mati-matian kan Kementerian Kesehatan. Ya, Kementerian Sosial ini kan punya tenaga relawan. Mengapa itu tidak diturunkan? Kira-kira apa itu ya? iya di era seperti ini kolaborasi Pak Yano antara menteri, antara di bidang kesehatan sama sosial itu menurut saya bagus, karena tenaga kesehatan yang menangani di medis akan dibantu oleh teman-teman yang relawan itu yang di non medis, misalnya di dapur umum itu, nah tenaga sukarelawan itu bisa di situ, sehingga tidak menumpuk pada satu bidang. Tenaga-tenaga yang berlebih itu bisa diarahkan ke situ yang bukan medis. Sementara Nah, di yang medis, Surabaya itu kan ada Surabaya Memanggil. ya, Surabaya Memanggil. Sekarang ini di Surabaya ada 2000-an relawan dari masyarakat luas. Nah, seharusnya Bu Risma bisa itu meniru gaya Surabaya, Indonesia Memanggil, koordinasikan semua para pemuda, remaja, Tagana itu untuk membantu kondisi pandemi ini. ya berarti dikoordinasikan, manajemennya itu dikoordinasikan supaya apa yang sudah dilakukan di tingkat lokal itu bisa dilaksanakan di tingkat nasional Pak ya. Ya. Nah, itu. Nah, kita lihat di TV ini kan kesannya marah-marah. Memang dari sisi nilai, Bu Risma ini punya daya tanggap yang tinggi. Yang pertama itu ya, daya tanggap yang tinggi. Yang kedua spontan. Yang ketiga harus betul-betul saklek, harus betul-betul kerja itu ada target, ada hasil. Tetapi kan memang perlu proses. Seharusnya main strategi Bu Risma ini. Menurut Pak Andi gimana ini? Ya, ini kan di wilayah birokrasi Pak Yano. Ya, di birokrasi ya. Birokrasi pemerintahan, sementara di birokrasi pemerintahan itu agak berbeda dengan di birokrasi perusahaan. Ya. Mungkin karena ada aturan-aturan yang harus ditaati, tidak bisa semau gue gitu kan. Nah, di leadership dipadu dengan manajemen di birokrasi seperti ini yang harus diselaraskan Pak Yano, sehingga Bu Risma komunikasi dan koordinasinya itu tidak stagnan. Ya. Nah, sehingga marah-marah itu ya jangan terus-terusan gitu kan. Ya, Jangan jadi terus-terusan. manajemen marah-marah ini memang berbahaya kalau terus-terusan ya. Nah, itu harus dikurangi menurut Kurangi. saya itu ya. Diganti dengan manajemen modern yang mengutamakan berbasis komunikasi dan berbasis kinerja. Itu Pak Yano, Ya. menurut saya. Kita lihat di gambar ini kan sedang membuat dapur umum. Mengapa harus marah-marah? Artinya kan tidak ada manajemen yang bagus yang harus dilakukan. Ini memang harus ada perubahan besar-besaran bagi Bu Risma. Karena sekarang ini memudar Bu Risma itu. Ya. Awal menjadi menteri, wah beritanya sangat besar. Sekarang turun ya. Kenapa itu? Ya, saya katakan tadi ada perbedaan job deskripsi Pak Yano. Ya. Kalau di Surabaya beliau ini kan number one di eksekutif. Ya. Sementara di aras nasional dia ini seorang menteri yang harus menjalankan eksekutif. Dan ada menteri-menteri Ada lain. menteri lain. Nah, itu yang mungkin menurut saya Bu Risma adaptasinya di situ. Harus berubah gaya Harus ya. berubah gaya karena ya semakin dinamis ya pergerakan atau kompleksitas hidup itu, terutama yang berkaitan dengan sosial, karena ini bersentuhan dengan manusia. Di era pandemi ini memang kekuatan sosial masyarakat kita harus dibangkitkan. Ya. Kekuatan bahu-membahu, menolong, gotong royong itu harus ditingkatkan. Tetapi ini tidak, ya kan? Ini tidak. Nah, mengapa sampai itu terjadi? Ya kan? Ya, ya. Nah, itu seharusnya harus berubah gaya. Saya berharap Menteri Sosial ini
betul-betul membangun jiwa sosial rakyat Indonesia. Di samping melakukan tugas sosial, tapi juga memberikan pencitraan sosial, menularkan nilai-nilai sosial bagi bangsa dan negara. Saya ingin anak-anak kita ini punya kekuatan sosial yang kuat. Iya, Gimana? ini waktu yang tepat pandemi ini untuk menggugah, Pak Yarno. Iya, ini Menggugah momentum. ya anak bangsa itu ya untuk bersatu padu membangun atau menanggulangi Indonesia ini dari pandemi. Salah satunya ya melalui Kementerian Sosial ini. Ya, jadi Bu Risma ini momentum loh, momentum untuk menguatkan jiwa sosial rakyat Indonesia dengan media pandemi. Jadi pandemi ini jangan sampai mengalahkan semangat hidup bangsa dan rakyat Indonesia, lalu melemahkan jiwa sosial karena akibat pandemi jaga jarak akhirnya melemahkan jiwa sosial. Tapi harus dibalik itu. Justru semangat itu meningkatkan imun, Pak Yarno. Iya, harus meningkatkan imun. Ya kita berharap lah nanti ada perubahan. Ini momentum membangkitkan jiwa sosial, rakyat dan bangsa Indonesia. Betul. Iya kan? Ya. Saran Pak Andi apa itu terkait Iya, kepemimpinan? ini kan elemen bangsa ini dari berbagai generasi, dari yang bayi, dari yang SD, SMP, ya, remaja, dewasa, kemudian manula, ini segmen-segmen ini yang harus diisi oleh di Kementerian Sosial ini, mana yang menjadi prioritas, Pak Yarno? Ya, saya melihat Bu Risma ini lelah Ya. dengan banyaknya permasalahan sosial. Apalagi pandemi ini menghimpun timbunan masalah sosial. Ya. Seharusnya Bu Risma jangan larut dengan masalah itu, dia harus ada di atasnya masalah. Ya, kita doakan supaya tadi di atas masalah sehingga lebih jernih melihat permasalahan itu, tidak sekedar marah-marah saja, Pak. Ya, gerakkan semua komponen Kementerian Sosial, arahkan ke jiwa sosialnya, dan anak bangsa juga bisa digerakkan semuanya. Ya. Selamat Bu Risma, ayo berubah Bu Risma. Ya. Ada di depannya pandemi sehingga dicegat pandemi tidak akan terus bablas. Dan jangan larut dengan masalah. Semangat Bu Risma. Salam Kak Yarno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.